Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Kita menyelidiki khotbah Tuhan Yesus di sinagoge di Kapernaum, khotbah roti hidup. Dan bagian kita di sini pasal 6 ayat 41 sampai 47. Di situ mereka mengeluh dan Tuhan Yesus menanggapinya. Perlawanan di sini melawan Tuhan Yesus meningkat. Mereka mengeluh, sama seperti umat Israel di dalam kitab Keluaran. Pengikut Tuhan Yesus juga mengeluh, bahkan ada yang meninggalkan dia. Lihatlah misalnya ayat 41, pasal 6 ayat 52 dan 60, 61, 64, 66. Optimisme sudah tidak ada lagi. Mungkin pembaca lagi bertanya, apakah ketidakpercayaan akan menang? Pasal 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Maka semakin nyata ada perbedaan antara harapan jasmani mereka, roti yang gratis, dan fokus rohani Tuhan Yesus, ya semakin nyata. Mereka mulai mengeluh bersungut-sungut. Istilah yang diterjemahkan bersungut-sungut di sini juga dipakai di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2, ayat 7, dan ayat 8 di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Pemakaian kata kerja ini mengikat ayat-ayat ini pada Paskah yang pertama. Maka pembaca diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang membawa umatnya dari Mesir di dalam kitab Keluaran. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 10 juga memakai kata kerja yang sama mengenai sikap umat Israel di padang gurun. Pasal 6 ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? Mereka terlalu bersandar pada hikmat mereka sendiri, maka mereka tidak dapat datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpikir mereka sudah tahu identitas Tuhan Yesus. Pernyataan yang ironis yang menjadi ciri khas di Injil Yohanes nyata di dalam ayat ini. Kita yang sudah membaca Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, kita memahami lebih dari mereka. Kita tahu bahwa dia sebenarnya bukan anak Yusuf, dan ya, mereka berpikir dia anak Yusuf itu tidak menjadi bukti yang kuat sehingga mereka harus menolak dia. Dan menurut penulis Culpeper, ini adalah satu contoh metode Yohanes yang dia pakai untuk memenangkan pembaca. Membaca ini dan mengenal yang benar para pembaca Injil Yohanes, ya mereka mungkin harap mereka percaya. Pasal 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Sebenarnya di dalam ayat 43 ini sampai ayat 46, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka, tetapi jawaban tidak mudah mereka terima karena hati mereka tidak benar. Pasal 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Keberatan mereka dan sungutan mereka ya tidak masuk akal. Sia-sia. Pasti mereka menolak dia. Mereka tidak dapat datang kepada dia kecuali ditarik oleh Allah Bapa. Ayat 37 diulangi di sini dalam bentuk yang lebih kuat dan luas.
sebenarnya kebenaran yang sama dicatat di dalam pendahuluan, di dalam pasal 1 ayat 13, yang menegaskan bahwa manusia harus dilahirkan bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, bukan dari kehendak manusia, tetapi dari Allah. Pasal 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat ini menjelaskan sedikit mengenai bagaimana Allah Bapa menarik orang. Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya pasal 54 ayat 13. Ayat itu menceritakan keadaan yang indah bagi umat Israel yang akan dikembalikan kepada Yerusalem pada suatu titik waktu yang tidak dijelaskan bila itu. Gambar cerita yang indah mengenai Yerusalem di dalam konteks itu Yesaya itu sangat mirip cerita mengenai Yerusalem baru di dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22. Maka mungkin yang diceritakan di dalam Yesaya 54 ayat 13 belum terjadi juga, dan kita menantikan masa itu. Pada akhir zaman, pada waktu itu, mereka semua akan diajar oleh Allah Bapa. Meskipun demikian, kebenaran itu diterapkan pada keadaan mereka yang ditarik oleh Allah Bapa yang datang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di sini rupanya ada lagi kita melihat kehadiran masa depan. Pasal 6 ayat 46. Hal ini tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Ya, memang mereka semua akan dididik oleh Allah Bapa. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka yang dididik oleh Allah Bapa akan melihat Bapa. Tuhan Yesus mempunyai peranan yang unik. Ia satu-satunya. Hanya dia telah melihat Allah Bapa. Kebenaran yang sama juga ada di dalam pasal 1 ayat 18. Bandingkan juga pasal 3 ayat 13, pasal 12 ayat 45, dan pasal 14 ayat 7. Pasal 6 ayat 47. Amin, amin, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ungkapan amin, amin, aku berkata kepadamu, ini menegaskan bahwa ini suatu pernyataan yang penting yang harus digarisbawahi. Jika seseorang mau menerima hidup yang kekal, syarat yang satu-satunya adalah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ini berita yang selalu diceritakan di dalam Injil Yohanes. Mau menerima hidup yang kekal? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Titik. Bukan percaya dan. Bukan. Jangan kita tambah pada syarat yang satu-satunya. Percaya. Di mana itu terjadi? Itu terjadi di hati kita, di pikiran kita. Bukan kita melakukan sesuatu. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah syarat yang satu-satunya jika orang mau menerima hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam bagian ini, di khotbah Tuhan Yesus Kristus di Kapernaum, mereka mengeluh sama seperti nenek moyang mereka di kitab Keluaran. Dia tidak heran, dia tidak terkejut. Dia tahu bahwa untuk menanggapi dia dengan baik, mereka harus ditarik oleh Allah Bapa. Tanpa pekerjaan Allah Bapa di situ, tidak ada yang meresponi dia dengan baik. Tetapi mereka yang ditarik oleh Allah Bapa
mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memiliki kehidupan kekal, yang lain akan bersungut-sungut dan menolak Dia.